Daun salam Silke Sinul. Yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam di sebelah pohon sawit. Yang jawab salam semoga banyak sawit. Semoga banyak duit. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul syuhur wa ja'ala fihi al-hasanati wal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-farha fi yaumin nusyur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa safiyyana wa khalilana ashrafa amirin wa ma'mur. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Gading Jaya beserta jajarannya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kita hormati Bapak Ketua DPD beserta anggota yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang kami takzimkan, kami muliakan Bapak Imam Masjid Bilal Khatib Qarib, segenap pengurus pemakmur masjid yang kita cintai ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada adik-adik Risma Masjid Nurul Ikhlas yang Masya Allah buat kegiatan pada bulan Ramadan, mulai dari rangkaian di hari Minggu dengan perlombaan keagamaan, lalu ditutup puncaknya pada malam hari ini. Tentu sebagai orang tua kita mengapresiasi, menyokong, mendukung. Kalau ada kurang-kurang ya sholat, namun juga anak-anak remaja masih dalam tahap pembelajaran. Kepada semua kawan-kawan adik-adik DPA, DPD yang hadir pada kesempatan kali ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita buat kesepakatan dulu, Pak. Nah, sampai jam berapa kita berapa, Pak? 2. Sahur. Sampai sahur, Pak. Ya, saya tidak kuat sampai sahur, Pak. Kilo-kilo, Pak, jam 10 mudah-mudahan selesai. Kalau kebetulan ketua Risma kita tolong untuk kuliah 70 menit. Kuliah 7 menit atau ikut 10 menit. Kalau tidak untuk kata Ustaz Sodi masih mudah-mudahan jam 10 nanti selesai. Dan saya yakin adik-adik ketua anak kita ini ada sesi yang paling ditunggu, Pak. Bukan sesi saya, tapi sesi setelah kita bilang pembagian hadiah, Masya Allah, pialanya sudah berjajar. Zarif dan kawan-kawan sudah siap menerima piala Zarif? Insya Allah. Kemarin berapa, Zarif itu berapa kemarin? Masya Allah, borongnya diborongkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, mohon maaf. Ini apa? Aku ya. Kebetulan kemarin saya ngisi di Brimob sini, Pak. Jadi mereknya itu bukan merek Aqua, Pak. Le Mineral. Tapi orang sebutnya Aqua juga. Saking branding Aqua itu begitu kuat, Pak ya. Jadi nilai jual Aqua, segala air kemasan pasti tersebut Aqua.
mereknya SMS tersebut Aqua, mereknya Sajua kita juga sebut Aqua, saking branding nilai jualnya sudah luar biasa. Bapak Ibu, ini ada air mineral dalam kemasan. Mohon maaf. Ini Bapak Ibu, seandainya ada air Aqua dalam kondisi terisi penuh, tertutup, lalu Bapak Ibu tuangkan air ke dalam botol Aqua ini, kira-kira airnya masuk ke dalam? Kenapa Bu? Karena tertutup. Sekarang tutupnya kita buka. Minum ini Pak Ustaz. Bikin cerita dulu kan? Jadi kita buka tutupnya. Lalu kita buang isinya. Kita kosongkan isinya. Lalu posisinya biarkan tetap terbuka. Kita ambil teko tadi, kita tuangkan teko tadi ke dalam botol Aqua ini. Kira-kira airnya masuk apa? Masuk. Sebabnya bahwa tutupnya terbuka. Sekarang airnya kita kosongkan lagi. Lalu kita tutup kencang-kencang pelan-pelan. Ambil teko air tadi, kita tuangkan ke dalam botol yang tertutup yang kosong tadi. Kira-kira air masuk tidak Pak? Sebabnya apa? Tertutup. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini dalam kondisi terisi. Lalu kita buka tutupnya. Bapak Ibu tuangkan air ke dalam botol yang terisi, yang terbuka. Kira-kira airnya masuk tidak? Meluap-luap, betul Pak ya? Oleh karena itu sebelum kita lanjutkan, mohon tutup botolnya dibuka masing-masing. Tutup botol itu namanya kesombongan. Itu yang nak ceramah itu Pak Ustaz itu. Ilmu Ustaz baru dibandingkan saya. Jadi Bapak Ibu, ibarat botol ini kita umpamakan seperti hati dan kita. Biar ilmunya banyak Pak, penuh dari Bapak tutup. Ada air baru yang akan dituangkan, ada ilmu baru yang akan dituangkan. Kalau dalam kondisi tertutup, insya Allah ilmunya tidak masuk. Sekarang kalau botolnya terisi, tutupnya kita buka, Bapak Ibu tuangkan air di dalamnya, masuk tidak ilmunya Pak? Masuk, meluap. Sekarang botolnya kita kosongkan. Tidak punya ilmu gitu Pak. Lalu tetap kita buka. Ada orang nak tuangkan ilmu, masuk tidak ilmu? Masuk. Botolnya dibuka. Sekarang yang parah ini yang terakhir Pak. Lah botolnya kosong, tutup. Ditutup kencang-kencang dulu Pak. Ada orang yang tuangkan air. Ada orang yang menyampaikan ilmu. Kita tutup pikiran dan hati kita. Lalu ilmu itu tidak akan masuk. Sederhana Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang akan disampaikan itu mungkin tidak banyak ayat hadis yang akan disampaikan. Kita cerita-cerita sederhana saja. Semoga ini bisa memberikan warna bagi kehidupan kita, bisa membekas dalam kehidupan kita. Siap Bapak Ibu? Tutup botolnya dibuka. Silakan dibuka dulu botolnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu yang memberikan nikmat kita begitu besar. Bapak Ibu bisa duduk khusyuk, tenang. Itu sebabnya ada nikmat sehat. Tanya Bapak Ibu, kamu orang yang penuh penyakit pasir, penyakit angkeyen. Bapak Ibu dari jam 7:30 tadi nongkrong di masjid ini Bapak Ibu. Itu kalau orang kena angkeyen, kena pasir, tidak betah Pak lama-lama. Sebab itu satu, tidak diberi nikmat sehat. Oleh karenanya kita yang sedang sehat-sehat kita syukuri. Jangan sampai dikufuri. Bagaimana bentuk syukur kita?
jadikan kesehatan ini menjadi jembatan agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung umur kita masih ada, ayo sama-sama kita beri kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar kita. Yang alim, yang ustaz, yang kiai, yang muda, yang ajaran, yang punya ilmu, ayo kita bimbing, kita rangkul anak-anak generasi muslim, orang-orang yang ingin meneguh ilmu-ilmu agama. Jangan sampai yang alim, yang guru, yang punya ilmu bukannya merangkul, justru memukul, bukannya mengajak, malah mengejek. Oleh karenanya apa saja yang kita miliki, yuk sama-sama Bapak Ibu kita beri manfaat untuk masyarakat di sekitar kita, utamanya masyarakat desa sekitar kita. Karena terus terang Bapak Ibu, sering kami sampaikan bahwa masyarakat itu hanya punya satu logika. Masyarakat itu hanya punya satu logika, namanya logika manfaat. Logika manfaat. Makanya kita kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling mantap di tengah manusia itu, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak menebar manfaat di tengah manusia. Kita Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala sudah melewati fase hari-hari pemanas di bulan Februari kemarin dengan diselenggarakannya pesta besar. Harusnya yang namanya pesta rakyat, jadi harus berbahagia. Setelah selesai kegiatan kemarin, ya mungkin di antara kita ada yang saling bersinggungan, atau yang berseberangan, atau yang beda pilihan. Itu hal biasa. Jangan gerobak yang sudah berlalu lalu kita bawa terus pada kehidupan kita, pada segmen kehidupan kita berikutnya. Tentu ini tidak baik. Yang sudah kita ketahui dulu, yang sudah karena sekarang kita terpilih, tinggal lagi nanti aklamasi, tinggal lagi desakan segala macam, tidak ada masalah. Tinggal lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, tentram. Kita itu orang-orang kecil bisa mencari nafkah dengan aman, tentram, tanpa ada gangguan. Itu yang kita cari. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur ini juga kita terus persembahkan, semoga dengan banyak bersyukur nikmat yang lain ditambah. Hari-hari ini kan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf karena harga sawit sebagai komoditi utama masyarakat kita ini sekarang sedang terjun bebas. Kata Pak Sekdes kan, Masya Allah. Jadi terasa betul kan, termasuk kami yang di pondok saja, pengelola pondok pesantren, terasa betul Bapak Ibu, terutama pada operasional pesantren kami. Kadang-kadang di satu sisi kami tidak tega sama wali ya, karena kalau seperti ini. Tapi dalam kondisi yang lain, kita juga membutuhkan sambungan nafas dari cerita. Anak-anak itu kan ada kewajiban membayar bulanan, karena beberapa wali kita mengerti betul. Cuma anak-anak yang di pondok harus makan dan segala macam. Kadang-kadang kita kasihan baru dalam kondisi yang seperti ini, tapi tetap sebagai seorang yang beriman, kita jangan sampai lupa syukur bahwa nikmat yang ada sekarang jauh lebih banyak daripada yang tidak ada. Contoh Ibu, kadang-kadang itu Ibu nikmat banyak tapi lupa syukur. Kadang-kadang yang sudah ada saja belum habis itu nikmati, kita mengeluhkan yang belum ada. Bahwa ini saya sering bawakan, Ibu punya uang 1 juta, Bapak Ibu punya duit 1 juta, lalu yang 1 juta yang
seharian nyari yang 100.000, sementara yang sisanya tadi yang 900.000 belum sempat itu nikmati. Kadang-kadang bapak punya 1 juta, hilang 100.000, maknya dituduh-tuduh. Woi, tahu apa yang belum? Kadang-kadang anaknya jadi sasaran, cucunya jadi tempat pelampiasan. Kenapa begitu? Kurang syukur. Nikmat yang banyak yang masih ada belum selesai kita syukuri, sementara yang kecil yang hilang itu bisa kita dibuat perhitungan. Yang ini kadang-kadang masya Allah mengganggu kita. Lucunya kadang-kadang lucunya ketika kita kehilangan barang seperti ini, kita dalam kondisi normal seperti ini tidak ketemu barang. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, astagfirullah, di atas kewe, di atas kemari, gangguannya masya Allah. Dan jadi hampir mayoritas kita, Bapak Ibu, nyari kunci nih Pak, kunci motor. Pening balak dari kunci motor, mulai dari depan sampai ke belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Segala orang yang di rumah ditanya, tidak ketemu. Masuk waktu sholat, pergi ke masjid, takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, kuncinya ada dalam lemari. Ya Allah, kuncinya tadi di bawah meja. Ini yang sering terjadi. Karenanya memang yang singkat ini, mari kita tetap syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang itu banyak Bapak Ibu, termasuk maaf Bapak Ibu, nikmat bersaudara seperti ini itu juga bagian dari nikmat besar. Yang namanya bersaudara tidak mungkin tidak ada kelas. Kita bayang di rumah miniatur keluarga kecil, istri, suami, anak, apalah cucu. Ada ributlah di rumah? Ada. Apalagi miniatur masyarakat sebesar Gading ini. Tetapi jangan sampai hanya karena masalah-masalah yang ada ini lalu kita semakin tidak baik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan hanya pada bibir saja, lebih dari kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata kita.